Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan media dan warga Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Kembali lagi kami pada sore hari ini menyampaikan perkembangan penyakit COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama yaitu orang dalam pemantauan, jumlah total sampai hari ini berjumlah 7.946 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 6.145 orang. Sementara masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.801 orang. Kemudian yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan, jumlah total sampai hari ini berjumlah 854 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 420 orang dan masih dalam proses pengawasan sebanyak 434 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi positif baru di Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus sebanyak 58 orang dengan rincian Palembang 40 orang, Muara Enim 11 orang, Banyuasin 5 orang dan Kabupaten Pali sebanyak 2 orang. Sedangkan kasus sembuh pada hari ini Sumatera Selatan bertambah menjadi 3 orang dengan rincian Banyuasin 1 orang, Lahad 1 orang, Oku 1 orang, sehingga jumlah total sembuh sebanyak 754 orang. Sementara yang meninggal pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan 2 orang, sehingga total yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 70 orang. Semua yang meninggal pada hari ini penambahan dari Kota Palembang. Sehingga pada hari ini total kasus positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.779 orang. Dari jumlah tersebut telah selesai baik sembuh maupun meninggal dengan rincian sembuh 754 orang dan meninggal 70 orang, sehingga telah selesai sebanyak 824 orang. Dan kasus yang masih dalam proses perawatan atau masih menunggu perubahan hasil laboratorium menjadi negatif, masih menunggu proses penyembuhan sebanyak 955 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan kasus. Selanjutnya kami menghimbau, yang mana kami tidak bosan, tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kita bersama bahwa penurunan dan peningkatan kasus tidak lain merupakan dari hasil disiplin kita bersama. Oleh karena itu, disiplin merupakan kunci penting dalam menurunkan angka penularan COVID-19 di provinsi kita. Untuk itu kami meminta disiplinnya, meminta disiplin secara bersama-sama, meminta disiplin secara serentak dalam kondisi, dalam aktivitas apapun, tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Pakailah masker pada saat keluar rumah dan bahkan di dalam rumah untuk memakai masker yang apabila ada anggota keluarga kita yang sakit di rumah. Pakailah masker pada saat keluar rumah karena itu menjadi penting untuk mencegah penularan dari orang lain dan bahkan penularan dari kita. Karena juga kita tidak tahu apakah kita mengandung virus karena kita tidak diperiksa di laboratorium. Oleh karena itu kita memegang 2 prinsip ini. Kita memakai masker adalah melindungi orang lain dan juga melindungi diri kita terhadap orang lain. Kita memakai masker melindungi orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi,
di mana di rumah ada orang yang usianya lanjut dan bahkan anak-anak yang mana kedua orang ini sangat rentan, sangat peka, sangat mudah untuk tertular penyakit COVID karena daya tahan tubuhnya orang tua sudah mulai menurun, sementara anak-anak masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu pakailah masker jika kita sayang mereka. Oleh karena itu pakailah masker dan patuhilah protokol kesehatan kalau kita ingin segera kembali ke kondisi normal. Jika kita ingin memutus rantai penularan COVID ini. Karena tidak ada cara lain kecuali mematuhi protokol kesehatan itu tadi. Kemudian cucilah tangan, seringlah mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Jaga jarak dalam beraktivitas, dalam bertatap muka, dalam ngobrol satu sama lain. Jangan terlalu dekat, jaga jarak lebih dari 1 meter. Karena 3 kunci penting ini merupakan kunci dalam memutus rantai penularan COVID-19. Kita boleh beraktivitas dalam kondisi, dalam situasi, dalam bidang dan dalam aspek apapun. Karena pada prinsipnya kita menginginkan hidup produktif tetapi aman COVID. Kita menginginkan hidup biar bisa menghasilkan tetapi tidak tertular oleh COVID. Oleh karena itu kita tidak mungkin menunggu sampai COVID ini berakhir sehingga kita baru beraktivitas. Sementara perekonomian kita melemah dan bahkan menurun. Karena itu kita tidak ingin ini terjadi. Kita tidak ingin kita terus dibatasi aktivitas dan tidak menghasilkan sesuatu untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Oleh karena itu, beraktivitaslah dalam setiap bidang kehidupan kita, tetapi jangan lupa kita tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Intinya beraktivitas tetapi memperhatikan protokol kesehatan sehingga kita hidup produktif tapi aman COVID, hidup menghasilkan tetapi tidak tertular oleh COVID maupun menularkan COVID kepada orang lain. Sehingga prinsip ini apabila kita pegang, kita akan bisa menghentikan penularan virus COVID khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang terakhir terhadap peningkatan kasus dan bahkan kasus kita di akhir-akhir ini cenderung naik turun. Oleh karena itu tidak perlu cemas, tidak perlu panik, sikapi dengan tenang dan sekali lagi patuhilah protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Karena dengan cara inilah kita bisa menurunkan penularan ini lebih lanjut sehingga akhirnya kita keluar dari krisis pandemi COVID ini, kita bisa menghentikan penularan COVID ini dan kita kembali ke kondisi aktivitas yang normal lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.